kita bisa bertemu di Zoom Meet ya. Insya Allah yang mudah-mudahan semakin bertambah ya Insya Allah. Karena ini penting banget dan sangat bermanfaat untuk penelitian apapun ya, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif kita bisa menyusun literatur review ya, secara lebih terstruktur, dan kualitatif ya itu jadi salah satu alat tersendiri ya, literatur. Baik, alhamdulillah pagi ini kita sudah kedatangan di narasumber, Masya Allah. Terima kasih Pak Khalifah berkenan untuk sharing di Karesek pagi hari ini. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat bagi kami. Baik, langsung saja mungkin ya Pak Khalifah untuk share bagaimana structure literatur review atau literatur review dulu ya, literatur review dengan menggunakan NVivo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya kita masih bisa menunaikan amal-amal solih ya. Mudah-mudahan acara kita pada pagi yang berbahagia ini merupakan ya salah satu amal soleh kita ya untuk belajar ya, khususnya untuk meneliti dan juga mengembangkan ilmu ya. Karena penelitian itu juga sebenarnya ibadah ya. Kalau ada yang bilang itu penelitian itu sebenarnya adalah upaya kita dalam menerjemahkan ayat-ayat kauniyah gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan ayat-ayat kauniyah di alam semesta ini, baik yang natural science atau social science. Nah, peneliti itu sebenarnya berusaha untuk menerjemahkan ya, menerjemahkan fenomena-fenomena alam ataupun sosial itu. Nah, supaya nanti ujungnya kita bisa menemukan satu hikmah ya yang bisa bermanfaat ya insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya Ibu Sekdep, Bu Laili, dan juga di sini ada para dosen ekonomi syariah, ya Ustadz Salahuddin, ya, Ibu Tita, Bu Marhama, Bu Resfa, ya ada Mbak Yekti juga, dan juga ada dari Tazkiyah ya, alhamdulillah Ustadz Nurizal, dan ya nama-nama yang mungkin belum sempat bersilaturahmi, mudah-mudahan ya kita bisa belajar dengan baik di sini. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba lebih ke tutorial ya Bu ya, tutorial NVivo gitu. Cuman waktu saya dikasih judulnya itu structured literature review, waduh ini isu yang lain lagi. Jadi ada literature review, ada structured literature review, ada lagi nanti meta analisis ya, itu semuanya hal yang berbeda gitu. Dan kayaknya kita ke depan ini akan lebih banyak menggunakan NVivo untuk literature review ya. Walaupun sebenarnya nanti untuk SLR atau structured literature review itu kurang lebih sama ya untuk teknis di NVivo-nya. Yang menjadi beda itu sebenarnya lebih ke pas pemilihan artikelnya ya. Walaupun ada bedanya juga sih, tapi maksud saya teknis maksudnya dalam NVivo-nya mungkin juga berbeda dalam pembuatan notes ataupun nanti kategori-kategorinya. Akan tapi teknis pengerjaannya itu sama ya. Jadi bukan berarti sama, tapi teknis pengerjaannya saja yang bisa jadi sama. Gitu. Dan sebetulnya ini disclaimer juga ya, saya sebenarnya sudah menolak berkali-kali ya waktu diminta untuk ngisi NVivo ini karena masih baru juga. Saya belum lama juga megang NVivo, mungkin baru sekitar setahunan yang lalu ya. Tahun kemarin lah, saya kurang ingat juga bulan apa gitu. Jadi baru belajar gitu dan belum banyak publikasi-publikasi kaitan dengan NVivo ini gitu. Tapi udah ada buku ya, justru saya malah pakai NVivo buat nulis buku gitu. Bisa juga ya. Alhamdulillah satu buku, book chapter gitu ya sudah terbit. Itu yang berjudul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam itu ya menggunakan NVivo. Itu bisa juga. Jadi sebenarnya penggunaannya itu tergantung kita ya, sangat luas ya.
Jadi gimana penelitinya aja. Jadi NVivo itu cuman alat saja ya. Eh, Ya, jadi saya sudah apa namanya mencoba untuk menolak karena saya belum begitu mahir juga sebenarnya. Jadi mungkin kita di sini sama-sama belajar saja ya. Dan yang kedua, kalau untuk teorinya saya kira sebenarnya cukup banyak ya untuk apa namanya di YouTube terutama kaitan dengan apa namanya tutorial ataupun belajar en vivo gitu. Cuman di sini saya lebih bukan ke konsep ya, tapi ke apa namanya penggunaan atau aplikasi. Dan khususnya aplikasinya itu di bidang ekonomi syariah gitu ya. Kalau di bidang ekonomi syariah saya belum nemu di YouTube ya. Nah, mungkin di sini bisa jadi satu ya mungkin kita peneliti kan mesti cari novelty ya. Cari tutorial juga harus cari novelty-nya gitu ya. Jadi mungkin novelty dari apa namanya tutorial ini lebih ke topik-topik yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Tetapi kalau untuk penelitiannya sudah cukup banyak ya penelitian ekonomi syariah yang menggunakan El-Fufu gitu. Baik, mungkin kita nggak usah banyak-banyak teori. Tadinya sebenarnya saya udah nyiapin PowerPoint ya, tapi kayaknya nggak usah dipakai aja deh. Jadi langsung aja ke tutorialnya biar lebih to the point karena waktunya juga terbatas ya. Baik, langsung aja ke NVivo. Nih, saya udah sediain satu file kosong ya, yang judulnya Karestek ya. Jadi kalau kita buka NVivo, kira-kira tampilannya tuh seperti ini. Tampilan awalnya gitu. Eh, ya, seperti ini. Nah, mungkin di pertemuan kali ini kita akan lebih banyak. Di sini ada 5 tab ya. Ada Home, Import, Create, dan Explore, dan Share gitu. Kelihatannya yang akan banyak banget dipakai itu justru di sini nih, Explore. Gitu. Tetapi import biasanya dipakai ketika kita pertama kali apa namanya memasukkan data gitu. Nah, datanya di sini bisa dilihat banyak sekali ya apa namanya file-file yang bisa dimasukkan ya bisa dari Mendeley gitu ya, bisa dari ini yang ajib ya, bisa dari ini juga sosial media ya, bisa jadi di Twitter gitu ya. Jadi data di Twitter tuh bisa disedot gitu. Disedot misalkan saya pernah nyobain tuh pakai apa namanya pakai hashtag tertentu gitu ya. Kemudian tweet-tweet yang ada hashtag itu langsung bisa download gitu sampai bahkan 10.000, belasan ribu gitu ya. Bisa banyak sekali. Seperti itu. Nah, tapi kita nggak akan bicara ke ini. Tapi ini menarik ya untuk yang apa namanya yang end capture ini. Karena nanti apa ya bisa mengembangkan penelitian yang disebut dengan etnografi. Nah, ini menarik nih kalau yang suka online scroll-scroll gitu ya. Sayang ya kalau cuman ngabisin waktunya scroll-scroll doang nggak tanpa faedah misalnya ya. Mendingan kita juga coba mengolah data gitu. Mengolah data dari tweet gitu ya, dari Facebook juga bisa ya dan lain sebagainya, seperti itu. Nah ini, kalau yang saya pernah lihat penelitiannya, etnografi ini pernah apa namanya, sudah ada publikasinya, itu tentang zakat ya, Basnas, khususnya konten, YouTube ya, konten-konten, apa namanya, yang diproduksi oleh Basnas gitu. Nah itu udah ada. Kalau nggak salah penelitiannya Pak Irfan ya. Pak Irfan, betul betul, penelitian Pak Irfan. Waktu itu saya mau download papernya di Emerald, itu nggak bisa ya berbayar, saya minta aja ke Pak Irfan gitu. Alhamdulillah sudah mau coba ya penelitian dengan model netrografi kayak gitu. Eh, nah, oke kita mulai aja ya. Oke, kita akan banyak main di sini. Ini tampil nggak nih import filenya? Tampil ya? Oke. Sebelum ke situ nanti kita ya tadi kita akan lebih apa namanya main di sini ya di import dan explorer. Nah, sedangkan yang di sini tuh adalah kalau saya sebut ya seperti ini, seperti folder ya, folder-folder di Windows Explorer gitu. Mirip lah kayak gitu. Eh, Nanti kita lihat bagaimana Khalifah. ya.
Eh, Oke, Suaranya hilang untuk ya. membahas structure chart LR-nya punya bahasan sendiri ya. Eh, saya saya khawatir, halo, Masih ya saya putus. khawatir kalau kita bahas. Gak usah pakai video. Bukan kelempar akhirnya. Masih ada. Oh. Coba nggak pakai video. Oh, maaf tadi terpental ya. Sampai mana ya tadi? Import. Bahkan dari yang tadi membahas import aja masih putus-putus. Oke, import data ya. Oke, oh ya ya, mungkin pengguna di rumah saya banyak nih. Saya lagi kasih tahu dulu. Mungkin lagi ini banyak anak sekolah juga. Em, atau saya pakai internet. Sebentar ya, saya coba pakai sumber lain. Memang beberapa. Oke. Oh ya, oh iya ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi sampai import. Caranya gampang ya untuk import. Tadi saya katakan kita bisa import dari berbagai macam sumber. Salah satunya yang paling umum itu kita import files ya. Dan ini importnya juga nanti bisa macam-macam ya. Bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk recording, voice gitu. Misalnya voice note ya di di WhatsApp itu bisa, atau misalnya di bentuk gambar atau audio visual video itu bisa. Akan tapi walaupun sumbernya macam-macam seperti audio visual itu tetap harus ditranskrip ya, tetap harus dibuat teksnya dulu. Bukan berarti dia InVivo ini bisa mengolah foto segala rupa kemudian menjadi satu apa namanya hasil tertentu, enggak. Ya dia harus ditranskrip dulu ya. Begitu juga dengan apa namanya rekaman ya, begitu juga dengan foto. Kalau foto gimana ya, kita peneliti itu nanti bisa mendeskripsikan di foto itu apa ya suasananya kayak gimana kayak gitu ya, seperti itu. Oke, ya mangga Pak Nurizal. Oke, kita langsung aja import. Ini saya kasih contoh untuk literatur review ya. Langsung aja. Nih kita cara import file itu mudah sekali. Tinggal klik files ya. Nanti langsung masuk ke folder seperti biasa. Kita mau menginput data. Di sini misalnya apa ya? Ya misalnya, oke, saya udah nyiapin misalkan 2 artikel ya, artikel 2 ini artikel saya sendiri ya, import begitu ya, dan dia akan masuk di sini. Nah, lebih bagus kalau kita bisa rename ya, rename supaya nanti lebih enak aja kelihatannya gitu. Karena kalau sedikit mungkin nggak terlalu masalah, tapi kalau banyak nanti akan jadi bingung gitu ya. Nah, cara rename itu klik kita tekan F2, nanti akan seperti ini ya, akan kita bisa rename. Misalnya kita kasih nama ya. Ini penelitian saya tahun 2020 ya. Adapun yang ini penelitian saya tahun 2021 ya. Nah, alhamdulillah jurnal ini Trindex Scopus ya. Yang ini alhamdulillah, tapi belum terbit ya. Udah keluar tanggalnya tapi belum terbit gitu. Oke.
Nah, misalnya gini, kita buka satu dulu ya, kita buka satu dulu. Kemudian coba kita, ini saya mencoba untuk literatur review yang simpel ya, yang mudah saja gitu. Nah, biasanya kalau kita membuat literatur review, kita akan buat semacam tabel ya. Nah, ini saya coba tunjukkan bagaimana NVivo juga bisa membuat tabel. Sebenarnya bisa juga kita buat di Excel, tapi dengan NVivo itu akan lebih mudah, ya, lebih cepat juga. Khususnya nanti kalau tabelnya itu sudah banyak sekali dan akan mudah juga untuk diedit-edit gitu. Ya, misalnya seperti ini. Oke, misalnya di sini ada judul, ya, judul Development of Avoca Forest Indonesia. Dan seterusnya. Nah, kita blok ya, kita blok judulnya. Kemudian kita kode. Nah, ini barangkali coding inilah yang sangat menentukan dalam NVivo ini, gitu. Cara kodenya tuh mudah sebetulnya, tinggal kita banyak cara ya. Salah satunya bisa kita klik ini notes ya. Di sini di bawah apa namanya codes ini kita klik notes, gitu. Nah, kemudian tinggal kita drag gitu. Drag ya, setelah disorot ya, kita seret ya. Jadi sorot seret gitu ya, dan lepas di sini. Nah, pas dilepas dia akan muncul new notes karena ini kan masih kosong ya. Karena masih kosong, maka kita apa namanya harus kasih nama. Kalau ibarat saya itu ini kayak folder gitu. Kita itu mau memilah dan memilih informasi di dalam satu artikel ya, dalam berbagai macam map gitu. Nah, kita masukin teks yang ini, yang kebetulan judul ini kita masukin ke dalam map. Nah, mapnya apa? Ya di sini saya kasih nama judul gitu ya. Saya kasih abjad di depannya supaya nanti alfabetis ya ngurutnya. Misalnya kita kasih nama judul gitu. Oke, kalau udah kita klik oke. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul notes judul gitu. Nah, kalau ini kita klik, ya itu ada isinya. Ibarat tadi map ya atau apa ya, laci gitu ya. Kalau kita buka udah ada isinya. Coba kita buka. Nah, isinya apa? Isinya adalah yang kita kode tadi gitu. Ya, yang sudah kita kode tadi dia akan muncul. Oke, kita close dulu. Nah, sekarang biasanya kan kalau literatur review itu selain judul apa? Biasanya tujuan kan ya, tujuan penelitian kan? Tujuan penelitian. Kita coba cari tujuan penelitian di dalam artikel ini misalnya. Nah, di sini misalnya ya. Ini karena sebenarnya kita bisa cari juga di full text-nya ya, tapi biar cepat kita lihat abstraknya aja karena ini buat demo saja ya. Oke, misalnya kita sorot ininya, apa namanya, judulnya atau tujuannya. Oke, sampai sini doang nih. Tujuannya adalah untuk apa namanya, meningkatkan strategi ya pengembangan hutan wakaf di Indonesia. Ini kan judul. Oke, maaf, ini adalah tujuan ya. Nah, kita tinggal tarik lagi ke sini ya, melepas. Nah, sekarang kita namakan ini adalah tujuan ya, tujuan. Oke. Sampai sini ngikutin ya? Insya Allah ada yang ini, ada yang mau tanya dulu nggak apa-apa? Silakan. Itu ketika mendrag notes diberi apa nama lacinya, itu nama lacinya itu bisa berdasarkan apa? Itu terserah peneliti. Bisa tergantung ya. Kalau misalkan nanti transkrip wawancara ya bisa apa ya? Gimana ya ini ngejelasinnya? Dia itu ya intinya intisari dari kalimat ya atau paragraf yang kita code itu bicara tentang apa gitu. Jadi kita sebagai peneliti itu harus bisa melihat apa ya makna yang tersirat juga gitu. Dan biasanya sih ada juga kata-kata kunci ya gitu. Jadi Nah kan nih, berdasarkan kalimat yang di drag. iya harus tentu
Nanti tentu ini sangat fleksibel sekali, tergantung dari jurnal. Nanti saya akan tunjukkan penelitian kita yang itu akan banyak sekali tuh. Ini kita karena keperluannya untuk literatur review ya, jadi kita ya kita susun notes-notes-nya ini ya dalam susunan literatur review yang biasanya kita memang temukan ya. Ada judul, tujuan, nanti ada lagi. Oke, judul udah, tujuan udah. Sekarang biasanya tuh coba kita baca lagi misalnya. Nah, jadi NVivo ini bukan berarti software yang sakti gitu ya, segala bisa. Kemudian kita masukin teks, simsalabim, kemudian keluar satu hasil, nggak bisa begitu gitu. NVivo itu cuman tools doang lah istilahnya, yang membantu peneliti gitu, membantu peneliti. Artinya peneliti itu harus tetap baca gitu. Harus baca, kalau nggak baca nggak akan bisa gitu. Dan peneliti juga membacanya juga harus apa ya, harus punya knowledge juga gitu di bidang tersebut gitu. Semakin bagus knowledge peneliti di bidang ini, maka pasti codingnya juga akan semakin bagus ya. Dia bisa mengkategorisasi berbagai macam info sesuai dengan knowledge-nya dia gitu. Makanya kalau dalam penelitian apa namanya kualitatif itu peneliti itu merupakan bagian dari apa namanya, bagian dari penelitian itu sendiri gitu, ya. Beda dengan penelitian kuantitatif yang peneliti itu seperti di luar ya, di luar apa namanya, eee peneliti ya, dia harus objektif gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, sekarang habis tujuan biasanya ada hasil ya. Coba kita lihat. Metode dulu ya. Misalkan di sini. Di sini adalah apa namanya metodenya. Jadi penelitian ini menggunakan SWOT ya, kemudian juga menggunakan ANP gitu. Oke, sampai sini. Oke, kita drag lagi ke sini. Gitu. Nah, ini kita kasih nama metode. Betul ya, metode ya. Oke. Selanjutnya kita baca lagi. Oke, di sini hasilnya ya. Kira-kira ini, anggaplah segini. Ya kita nggak terlalu apa namanya concern dengan isi dari paper ini. Ini buat contoh saja. Ya, anggap ini hasilnya ya. Memang ini hasilnya sih ya. Oke, kita drag lagi. Kita sebut sebagai hasil. Oke. Oke. Nah, anggap kita cuma nyari 4 ini. Nah, peneliti boleh nambah lagi, bukan? Misalnya dia mau menambah feature research, ya, feature atau implication, novelty, segala macam. Itu silakan ya, terserah peneliti. Dalam contoh ini kita ambil 4 ini aja, karena kalau kebanyakan nanti takutnya panjang dan malah bikin bingung ya. Namanya juga contoh, kita cari yang apa namanya sesederhana mungkin. Oke. Oke, ini satu penelitian. Sekarang kita tutup penelitian ini. Sebelum kita tutup, kita bisa melihat ya kata-kata yang sudah atau kalimat-kalimat yang sudah kita kode. Caranya adalah dengan mengklik ini coding stripes ya. Kita klik kemudian recent coding. Nah, di sini. Jadi ini ada tandanya gitu. Ya, ada tanda bahwa tulisan ini tuh sudah kita ibaratnya apa ya, kalau di kertas manual tuh udah kita stabiloin lah kira-kira gitu. Ya, sudah kita apa namanya, sudah kita tandai. Dan ini juga sebagai bukti nih kalau untuk dosen pembimbing bisa juga tuh buat ke mahasiswa bisa melampirkan jadi dosen tuh nanti akan bisa ini apa namanya, mengecek udah benar belum codingnya gitu. Benar nggak ini hasil, benar nggak ini metode, benar nggak tujuan, atau nggak benar nggak nih misalkan satu konsep tertentu nanti gitu. Bener nggak Ya, dibaca? Yang jelas sih bener iya, nggak? nah benar. Benar nggak dibaca gitu, tapi dicek juga benar nggak ininya cocok nggak gitu. Kalau misalkan nggak cocok, wah nih yang di highlight apa, yang di coding apa, nama kodenya apa, notes-nya apa gitu nggak nyambung. Nah berarti ini nggak baca gitu. Oke, ini contoh. Nah kita tutup paper ini, kita tutup ya. Kita buka lagi paper yang lain. Di sini tempatnya, yang ini misalnya, yang 2020. Oke, jurnal ini
lumayan lah terindeks WOS ya, lumayan. Oke, ini ada pertanyaan. Ya, langkah-langkah tersebut dilakukan untuk setiap paper yang kita gunakan. Iya betul ya, setiap paper, karena kalau cuma satu paper buat apa gitu ya, kan kita mau literatur review, jadi kita melakukan pada paper yang lain. Nah, oke, ini sebenarnya bisa, tentu kalau literatur review ini bisa banyak sekali ya, bisa 100, bisa 50 ya. Ini kita sebagai contoh ambil 2 paper saja. Oke, kita lanjut dulu. Misalnya nih pertanyaan yang paper yang kedua ya. Ini kalau mau untuk kalau kekecilan mau besarin tinggal di scroll ya di sini. Scroll up ya di mouse-nya, atau kalau mau kecilin scroll down-nya gitu. Oke. Sekarang kita ini paper yang baru ya. Kita pengen coding dulu judulnya. Oke. Nah tadi cara coding kan di drag ya. Di drag. Nih, ini bisa juga di drag juga ke sini. Nah, karena kita sudah punya foldernya, kira-kira gitu ya. Karena kita sudah punya lacinya, kira-kira gitu, atau foldernya, kita nggak usah bikin folder lagi. Bukan nggak usah, malah jangan. Kalau bikin folder lagi nanti kacau gitu. Makanya di sini kita mencoba untuk pintar-pintar untuk bisa mengkategorisasi, mengklasifikasi sesuatu. Itu yang menjadi satu sangat penting dalam NVivo ini. Oke, ini jangan kita bikin lagi, kita drag aja langsung ke judul gitu. Masukin ke judul, pluk gitu. Nah, kan jadi 2 nih. Artinya ada 2 files ya, dan ada 2 referensi gitu. Oke. Nah, coba kita buka ya isinya kayak gimana sekarang. Sekarang isinya, nah ada 2 kan? Gitu. Ada 2. Yang pertama paper saya yang tahun 2020, dan yang kedua paper saya tahun 2021. Nah, ini bisa kita rujuk nih caranya. Misalkan kita, aduh, nih kurang kurang bisa dipahami ya. Misalkan kasusnya ini kita paragrafnya panjang gitu. Ini paragrafnya yang kita coding kita lupa gitu. Misalkan kita paragraf terlalu panjang, kita coding cuma sebagian doang. Akhirnya kita lupa nih konteksnya gimana. Nah, kita pengen lihat papernya kayak gimana. Nah, caranya tinggal diklik kanan ya, klik kanan, kemudian open reference file. Tuh, akan ngerujuk ke filenya, kebuka dan ter-highlight apa yang kita coding gitu ya. Oke. Kita maaf, tutup, kita buka lagi file yang tadi di sini ya, yang 2020. Ini kita close. Oke. Kita lanjut lagi ke kemarin judul udah ya, sekarang kita ke tujuan. Ke tujuan, coba kita cari tujuannya. Nah, kalau udah ada kata-kata aim, sudah pasti tujuan ya Bu ya. Oke, kita baca sini misalnya, sampai sini ya. Kita coding. Nah, kalau tadi kita drag, ini ada cara yang lain. Caranya kita klik kanan, ya kita code di sini. Ya, kita pilih code ya. Kemudian ada pilihan. Nah, di sini kita bisa pilih satu aja. Ini kan tujuan ya, berarti kita masukin ke notes tujuan gitu. Kita klik OK. Lanjut. Sekarang metode. Oke, di sini ya, was conducted using literature study method and interpretation analysis. Oke. Kita cepat aja ya. Klik kanan, code ya. Kemudian langsung ke metode. Oke. Nah, ini biasanya setiap 15 menit sekali dia minta save ya supaya nggak hilang. Ya, bagus juga sih. Ya, supaya kadang-kadang kita lupa nge-save ya. Padahal kerjaannya udah banyak dalam 15 menit itu ya. Oke, klik aja oke. Lanjut. Sekarang hasil ya. Oke, sampai sini lah ya. Kita code, kemudian kita masukkan hasil. Oke, dah ya, kita udah selesai coding nih ceritanya ya. Dalam literatur review yang beneran nggak bakal kayak begini. Misalnya nggak mungkin 2 paper gitu, nggak mungkin. Pasti banyak gitu, bisa sampai 50 ya. Kemarin saya aja waktu ngerjain itu paper bukan paper ya, lagi nulis buku
apa istilahnya financing for agriculture itu lebih dari 50 ya, mungkin sekitar 60 atau 70 gitu. Nah, oke, kita apa namanya? Kalau udah kayak gini gimana? Nah, coba kita lihat notes-nya. Nah, sekarang notes-nya itu seperti ini bentuknya, ada isinya gitu. Selanjutnya gimana? Nah, ini bisa kita tutup. Kita bisa bikin yang namanya semacam matriks ya, semacam matriks. Sebentar, sebelum ke matriks, kalau ada pertanyaan dulu. Nah, ini dia. Andrew. Ya, sambil ini ada yang nanya dulu nih. Atau nanti deh terakhir ya, itu soalnya nggak terlalu related sama yang lagi dijelasin ya. Itu bisa kita simpan pertanyaannya. Baik, oke, gini, oke, sebelum ke matriks, saya mau jelasin dulu kaitan dengan cases. Nah, ini cases penting banget nih. Jadi notes, jadi yang paling penting banget itu adalah di sini codes ya. Sekarang case-nya. Case ini tuh bisa macam-macam. Bisa kalau dalam kasus ini kita isinya itu artikel gitu. Nanti kalau dalam penelitian kualitatif itu bisa unitnya itu orang. Misalnya informan 1, informan 2, informan 3, atau narasumber 1, narasumber 2, narasumber 3 gitu. Bisa juga yang lainnya gitu. Nah, karena kita contohnya lagi ke literatur review, cases-nya itu tentu menjadi artikel ya kan ya. Artikel. Nah, cara bikin cases gimana? Caranya gini nih. Klik filesnya, kemudian kita pilih ya dua-duanya, kemudian klik kanan ya, kemudian create ya, create as. Nah, di sini create as cases ya, ya, ya pelan-pelan nih karena penting ya. Klik kanan ya, kemudian create as, kemudian create as cases, klik aja. Nah, kemudian langsung aja kalau ini mah pilih oke. Nanti otomatis akan terbentuk 2 cases. Tadi kan kosong nih. Nah, sekarang ada di sini cases kan. Dan logonya itu unik tuh kayak gini. Ada lingkaran, terus ada seperti dibagi 4 ya. Nah, ini ciri cases tuh ikonnya kayak seperti ini. Ini artinya artikel ini. Fungsinya apa? Nah, fungsinya apa? Bagus. Fungsinya akan bisa ketahuan kalau kita udah bikin ininya. Bikin ibaratnya kalau dalam hal ini kita mau membuat membuat table dan cases ini akan menjadi barisnya gitu, akan menjadi baris dan notes-nya ini akan menjadi kolom gitu. Nah, oke, kalau ini kita lihat produknya kayak gini. Caranya notes ya, kita pilih framework matrice. Oke. Kemudian kita bikin new framework matrix ya. Pelan-pelan ya. Framework matrix. Kemudian kita klik kanan lagi, new framework matrix. Nah, kita kasih nama nih. Tadi kan kita tujuannya mau ngapain? Mau literature review kan? Berarti kita kasih nama literature review. Misalnya apa? Matrix summary. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, yang menjadi baris ya, rows ya, itu kita pilih adalah cases. Nah, kalau tadi kita nggak bikin cases, Bu, ini nggak akan muncul gitu. Jadi ini ada karena kita sudah bikin cases tadi gitu. Kita klik aja di sini ya, kemudian kita pilih oke. Kemudian untuk columns-nya kita pilih codes ya, kita pilih codes ya. Kita select, kemudian kita pilih 1 2 3 4 ya. Kemudian pilih oke. Nah, kalau udah seperti ini tinggal klik oke. Nah, dia kemudian akan membuat tabel secara otomatis ya, tabel secara otomatis. Dan di sini kelihatan nggak nih? Nggak ada isinya. Nah, nggak ada isinya kan? Memang belum ada isinya. Nah, kalau kita lihat tadi, cases-nya itu menjadi kolom, Bu. Nah, kalau Ibu tanyakan fungsinya apa? Nah, cases ini akan menjadi kolom. Nanti kalau misalkan kasusnya itu data primer, misalnya hasil wawancara, ini bisa bukan unitnya itu bukan literatur, bukan per artikel, tetapi unitnya itu orang. Misalnya informan 1, informan 2, informan 3 gitu ya. Kalau saya juga lagi bikin buku, misalnya buku misalnya sejarah apa namanya? Saya lagi bikin buku sejarah
waktu itu ya, yang sudah, dan saya juga lagi bikin buku. Nah, yang sudah saya lakukan waktu itu, ini saya pilih menjadi periode gitu, periode tertentu. Misalnya sejarah pembentukan ekonomi syariah, ekonomi Islam di masa Rasulullah. Nah, masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Berarti di sini ada Rasulullah, di sini ada apa namanya, ada Khalifah apa namanya, Abu Bakar ya, Khalifah Umar dan seterusnya gitu. Ya, jadi ini bisa fleksibel tergantung keperluannya nanti. Nah, di sini itu Pemikiran. nah di sini bisa pemikirannya. Misalnya di sini kaitan dengan keuangan publik misalnya. Di sini kaitan dengan apa namanya, sektor infrastruktur misalnya. Di sini kaitan dengan Islam social finance, itu bisa gitu. Nah, jadi sangat fleksibel sekali tergantung keinginan peneliti. Oke, karena ini masih kosong, supaya terisi secara otomatis gimana? Tinggal klik auto summarize ya, auto summarize. Nah, seperti itu akan muncul dia seperti ini ya, apa namanya, isi-isi dari yang kita inikan. Sebenarnya, nah kalau sebenarnya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kegiatan seperti ini tuh bisa kita lakukan dengan Excel ya, tetapi Excel apa ya, mungkin terbatas ya. NVivo memang spesialisasinya untuk membuat seperti ini, khususnya nanti akan sangat memudahkan ketika apa namanya, literaturnya itu sangat banyak gitu ya. Gitu. Kalau Excel kan ibaratnya filenya itu terpisah ya di luar program ya. Di sini filenya itu masuk dalam program NVivo-nya gitu. Nah, ini kita bisa ekspor ya. Kita bisa ekspor ke apa namanya, ke mana, ke Excel ya. Ke Excel, tinggal kita ulang ya, tinggal kita klik kanan, kemudian export framework matrix ya. Kemudian tinggal kita klik simpan, gitu, simpan. Ini ada Nanti pertanyaan Pak Khalifah. ya, Tapi informasi yang tadi kita drag di notes itu tidak terbatas hanya abstrak kan? iya betul, betul sekali Mbak Mut. Ya, jadi tidak hanya terbatas abstrak, tapi apapun ya. Tadi kenapa saya cuma pakai abstrak, karena kan kita lagi ceritanya ini lagi latihan ya. Jadi kita cari yang mudah saja gitu. Pada kenyataannya nanti kita bisa mengembangkan apa saja gitu, sangat bebas dan sangat fleksibel tergantung kebutuhan dari peneliti ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Ya, mangga Ibu Mungkin Pak Respa. Khalifah. Jadi untuk NVivo ini kita harus mendapatkan full artikel ya. Tidak Iya, hanya apa namanya? Tidak hanya abstrak aja. abstrak. Kadang-kadang kan yang ada di internet itu hanya abstrak saja ya. Betul. Untuk mendapatkan full susah juga kadang-kadang ya. Iya, betul. Jadi memang harusnya full ya, full apa namanya, artikel gitu. Karena kan kita lagi pengen literatur review gitu. Jadi Iya, kalau iya. baca cuman abstraknya itu tentu tidak cukup. Apalagi kadang-kadang abstrak itu kan ada yang nggak disebutkan tuh hasilnya. Jadi nama juga abstrak ya, dia hanya menyebutkan hasilnya itu secara umum saja gitu. Jadi Misalkan kayak penelitian ini Pak Khalifah tadi dapat artikel Pak Irfan harus ditanya ke orangnya ya. betul, itu salah satu cara yang halal Ibu. Ada cara yang mungkin yang lain juga gitu ya. Iya. Oke, seperti itu. Ini Wahyudin nih, Wahyudin lagi mau bikin skripsi Oke, dia tuh. itu salah satu saja apa namanya, fungsi NVivo. Tentu nanti akan sangat banyak sekali ya. Tapi dari situ dulu, barangkali yang ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Ya, silakan yang mau pamit ya. Lanjut. Lanjut, oke. Saya mau lanjut, cuman apa nih yang mau diketahui kira-kira nih? Misalnya Saya topik bebas. ya, misalnya Hah? mau bikin tentang wakaf dari 2 artikel itu misalnya. Wakaf 2 artikel. Dari 2 artikel itu. Oke.
Wakaf Mau dari 2 bikin artikel. artikel tentang wakaf misalnya. Mm-mm. Oke, sebenarnya hampir sama kayak begini. Apa namanya? Bentar, artikel apa nih Bu? Artikel populer atau artikel? Artikel atau skripsi misalnya gitu, tentang wakaf. Mm-mm. Nah ini literatur review dari 2 artikel ini, misalnya dari sisi kalau ini kan wakaf misalnya pengertian atau apa gitu. Ya, sebenarnya teknisnya hampir sama Ibu. Tinggal nanti kita bikin quotes-nya atau bikin notes-nya seperti itu. Misalnya di sini kita pengen bikin apa ya? Kita close dulu. Misalnya kita pengen bikin notes yang lain ya. Misalnya ini contoh saja. eh, Misalnya apa ya? Tadi apa pengertian wakaf ya misalnya. Eh, Misalnya tentang konsep lah ya, konsep wakaf gitu. Nah, kita bisa bikin semacam map sendiri gitu ya tentang konsep wakaf. Kemudian kita bisa kumpulkan nanti penelitian-penelitian yang bicara tentang konsep wakaf gitu. Kita tinggal impor seperti tadi ya. Kita kumpulkan dulu apa namanya artikelnya ya. Kalau misalkan memungkinkan dari buku juga silakan gitu. Kita impor ke sini. Kemudian kita jadikan dia sebagai cases gitu. Kita jadikan sebagai cases seperti tadi ya. Udah kemudian kita mulai coding gitu. Dari hasil coding nanti kita akan buat semacam matriks seperti tadi. Kemudian nantilah di situ akan apa namanya muncul gitu berbagai atau rangkuman definisi dari atau konsep dari wakaf seperti itu. Nah, di situ nanti peneliti baru kemudian mulai bisa menginterpretasi itu. Setelah kita sudah mengumpulkan berbagai macam konsep wakaf, peneliti itu kemudian bisa biasanya ya, peneliti itu akan bisa mulai seperti membuat pola gitu. Oh, ternyata ada yang definisinya itu seperti begini gitu. Makanya dalam coding itu ada yang disebut sebagai dengan nanti first cycle coding sama second cycle coding ya gitu. Jadi dan itu prosesnya itu bisa apa ya bukan 1 2 selesai enggak. Bisa jadi 1 2 balik lagi 1 2 lagi gitu. Jadi bisa apa namanya bolak-balik seperti itu. Oke, kalau ada lagi mungkin pertanyaan? Ustaz Salahuddin? Ya, jadi Envivo ini untuk merapikan hasil bacaan. Bisa dibilang gitu, betul. Ya, Tapi bukan cuma itu. ya kalau yang bukan cuma itu, apalagi ya lain-lain bisa Oh banyak. ditambahkan. Oke, banyak. Ini Jadi penggunaan, maksud saya begini, setelah kita merapikan data itu ya tergantung pemanfaatannya mau seperti apa, mau bikin buku, ya, mau bikin paper, apapun itu yang membutuhkan data-data yang bisa cepat dirujuk, bisa tersimpan dengan baik. Nah, itu dia pakai ini ya. Iya, bisa. Bisa seperti itu. Ya sementara itu dulu. Oke, oke kalau misalkan ini saya coba mau tampilkan apa namanya? Mungkin langsung pekerjaan saya aja ya, yang dulu saya pernah kerjain. Ini kayaknya nih. Oke, ini dia. Ini contoh ya yang sudah cukup banyak ya codingnya dan juga literaturnya. Ini sebetulnya prinsipnya harus sama seperti tadi, tapi beda ya, ada bedanya. Coba kita lihat di sini. Misalnya kita lihat, kita periksa notes-nya dulu. Nah, ini saya udah bikin banyak banget notes ya. Dan notes ini akan berkembang ya, akan berkembang dari 1 notes ya, 2, 3, 4. Kemudian nanti bisa aja notes yang berkembang banyak itu di grup menjadi 1 notes gitu. Makanya istilahnya ada parent notes dan ada child notes gitu. Ini kan seperti folder juga nih sebenarnya. Di sini ada apa namanya parent notes-nya, kemudian di bawahnya ada child notes-nya. Nanti ada grandchild ya gitu. Ada bercucu dia, bisa juga nanti bercicit gitu.
gitu. Jadi ini akan sangat tergantung peneliti nanti. Dan pembuatan ini itu sangat tergantung dari pengetahuan dari peneliti itu. Contoh yang mudah misalnya ketika kita menemukan ada buah ya, ada misalkan kata buah apel, kemudian ada yang bilang buah durian, ada yang bilang buah salak gitu. Nah, dari buah-buah itu kita mungkin peneliti akan bisa membuat satu kategori baru. Oh, ternyata semua ini adalah buah kan gitu. Jadi buah itu kan banyak jenisnya gitu. Nah, jadi bisa kita buat semacam parent notes-nya untuk merangkum satu kosakata untuk merangkum banyak kata-kata yang lainnya. Mungkin kalau di bahasa dulu kita belajar kata umum dan kata khusus ya, seperti itu. Itu bisa seperti itu. Salah satu aplikasinya. Kayak gini misalnya, model. Misalkan tadi waktu awal-awal baca ya, saya mencoba membaca artikel di sini cukup banyak ya. Berapa nih ini 37 tambah 30, 60 lebih ya artikel. Ketika membaca, kita pertama akan menemukan satu konsep gitu ya, atau satu satu ide begitu ya. Nah kemudian kita quote gitu. Misalnya tadi saya menemukan satu akad dalam model pembiayaan pertanian gitu. Ada di sini akad baik di taman ajil ya. Nah kemudian setelah dikumpulkan, oh ternyata banyak banget akad gitu hasil bacaan saya gitu. Di sini ketemu misalkan berapa nih? Ada 16 ya. Kemudian ada lagi ternyata ditambah lagi ada akad yang lain gitu. Tadinya ini kan nggak begini bentuknya. Tadinya ini bentuknya itu satu istilahnya satu tidak di folder tidak dimasukkan atau dikategorisikan dalam notes seperti ini gitu. Tetapi kemudian saya sebagai orang yang sedikit lah mengetahui tentang akad-akad gitu, saya bisa mengkategorisasi. Oh ternyata dalam pembiayaan pertanian ini ada akad-akad yang masuk ke dalam akad-akad yang sifatnya itu komersial gitu. Ada akad-akad yang sifatnya sosial. Oke, akhirnya kita bisa buat kategorisasi seperti itu. Ya, ternyata juga hasil bacaan saya itu ternyata ada juga akad-akad itu yang berdasarkan sumbernya itu dari pemerintah, maka saya sebut government based financing seperti itu. Sebentar. Iya. Boleh nanya ya? Iya, silakan. Jadi Khalifah, kalau lihat yang layar sekarang ini, aslinya kalau dicoba dipositifkan semua, jadi yang bukan dibuat negatif semua. Nah, gitu yang besar-besar aja. Dan gini, aslinya begini ya? Iya, aslinya nggak ada anak-anaknya kayak gini. Dia semuanya itu dalam satu papan lah kira-kira. Ya, aslinya yang pertama itu mulai dari atas. Kalau saya baca coba ke atas. Punten. Ya. Model, subsektor, subsistem. Itu aslinya 3 ya? Atau masih agriculture, banking, buyer, kan begitu ya? Ya. Pokoknya yang positif sekarang kita lihat itu aslinya ya? Enggak juga sih. Bisa jadi dia tadinya ada di sini misalnya ya. Ternyata ini termasuk dalam misalnya ya. Ini misalnya nih saya anggap buyer. Ini harusnya nih kalau menurut ini contoh saja ya. Ini kayaknya buyer ini harusnya masuk ke map yang lain lah kira-kira gitu ya. Harus masuk ke dalam notes yang lain. Nah, caranya itu tinggal kita cut ya. Cut seperti ini. Kemudian kita cari di mana dia harusnya masuk gitu. Nah, sebenarnya saya udah bikin di sini ada yang namanya sektor pertanian. Bukan di sektor pertanian. Saya udah bikin di cases ya. Oke, contoh saja lah masuk mana aja ya misalnya. Misalnya saya pengen masukin di yang paling cocok di sinilah ya misalnya ya. Bisa aja, itu sama seperti kita mengedit struktur folder kita di Windows Explorer kira-kira gitu. Jadi kita bisa cut ya, kemudian kita paste di sini. Misalnya ya, tadi kita pengen masukin di partnership, tinggal kita paste di sini. Nah, maka dia hilang
gitu. Hilang di dalam folder atau di dalam notes yang utama, ya dia masuk ke folder partnership, akan masuk di sini. Tuh, seperti itu. Jadi kita bisa menurunkan level ya satu buah notes, bisa juga sebaliknya kita bisa menaikkan level notes. Kalau kita mau balikin lagi ya gampang, tinggal kita cut di sini ya, kembali ke asal, kemudian kita paste di sini. Nah, maka dia akan keluar dari partnership kan, nggak ada lagi plusnya, tapi dia masuk lagi ke tempat asalnya seperti itu. Saya Jadi, hanya ingin ini, ingin Iya. refresh ulang supaya kita nggak sudah terlalu jauh ini udah dari mana ujungnya nih. Mungkin Iya, bisa diulang secara cepat. Awalnya tadi itu kita harus langkah besarnya, awalnya itu belum ke notes ya harusnya tadi ya. Kita masih import files ya. Iya, Langkah awal betul. paling itu ya. Itu yang import Ya, files itu betul. adalah berarti sebelum masuk banyak files, berarti kita harus nyari files dulu kan gitu ya. Betul sekali. Nah, itu yang ditanyakan oleh Bu Respa tadi. Jadi harus nyari filesnya utuh ya. Halal haram itu nanti urusannya berikutnya ya. Karena ada yang tidak sependapat dengan apa bayar-bayar apa ilmu begitu ya. Iya, betul. Itu soal itu. Nah, setelah masuk ke file semua ini kan tampilan files ini. Foldernya files. Ya, Langkah nih kedua kita, yang harus lakukan tadi kemana tadi? Punten ya. ya tergantung. Nah, Kita baca dulu filesnya. Kita betul. baca Jadi, filesnya. Lalu nanti kita kita baca buatkan kode. notes. Ya. Iya, kita buatkan Contoh notes ya lagi ya. berarti. Contoh ya, kita ulang lagi. Kita ulang lagi biar enak. Oke, caranya. Ini saya juga lebih senang kayak gini, interaktif aja. Pelan-pelan juga, nggak ada masalah. Karena ini yang paling penting sebenarnya sih. Oke, kita buka filenya, kemudian kita pilih aja. Ini bebas ya, bisa di abstrak, bisa di mana aja, terserah, ini contoh saja. Nah, kemudian kita bikin. Bagusnya yang file tadi Pak Khalifah, yang 2 saja, jadi agak sederhana. Kalau ini udah banyak. Oke. Coba yang 2 aja ya, tadi. itu jadi maksudnya Pak Khalifah, jadi pakai yang 2 file ini aja, misalnya mau bikin literatur review. Sebenarnya sih kalau NVivo cuma sampai sini aja Bu. Jadi kan tadi kan kita sudah membuat matriksnya ya, dan NVivo nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. NVivo Ujungnya sudah matriks sudah ya. Sudah. Jadi maksudnya bikin literatur review pakai NVivo, misalnya tadi ada kode-kode pembiayaan, kemudian ada partnership. Nah ini misalnya mau bikin artikel wakaf, nah pakai 2 artikel ini, nah gimana gitu? Pakai NVivo. Saya belum begitu mengerti nih, gimana ya maksudnya? Maksudnya gimana ya? Bu Laili ingin contoh dari awal saja. Ini kan wakaf Bu Laili. Iya, jadi kita mau bikin, misalnya saya mau bikin artikel tentang wakaf. Berarti jadi artikel ini di literatur review-nya, di literatur review kan. Ya, sumber. Sumbernya. Ini kan sudah punya 2 sumber. Kita sudah punya 2 sumber. Terus 2 sumber ini mau di literatur review kan pakai NVivo. Misalnya tentang wakaf, ini menyinggung digitalisasi, ini ya hutan. Hutan wakaf. Iya. Apa ya? Tentang digital enggak ya? Boleh nggak saya jawab sedikit? Misalnya aset wakaf. Aset wakaf. Berarti masuk itu dong, bikinkan A, B atau C apa Khalifah ya? Nah, gitunya. Oke. Contoh saja ya, berarti gini. Jadi misalnya Bu Laili punten nih mau bikin apa nih ceritanya? Mau bikin aset wakaf namanya, aset wakaf. Aset wakaf, ya gitu aja. Coba aset wakaf. Dilanjutkan. Konsep wakaf gitu ya? Konsep wakaf ya. Kaitan dengan konsep. Berarti kita cari di sini yang kaitan dengan konsep wakaf. Definisi ya. Misalnya di sini nih. Misalnya di sini ada sih. Nah, misalnya nih Islam has social finance instrument called wakaf. Ya. Dan seterusnya. Nah, kita masuk ke sini. Ini masuk dalam definisi. Ini masuk dalam definisi wakaf ya. Oke, kita masukin ke konsep wakaf sini. Boleh pakai cara drag ya. Ya, drag aja bisa. Tapi ntar kalau udah banyak sekali sampai bawah-bawah kadang-kadang agak susah. Apalagi kalau udah ada anaknya gitu. Nah, itu lebih enak pakai yang tadi.
pakai klik kanan terus seperti yang ini tadi. Seperti ini ya. Kalau udah banyak karena ntar dia bercabang-cabang gitu. Iya. Oke. Nah, kemudian kita bisa cari lagi ya. Bisa jadi kan nah di sini juga masih bicara soal konsep ya. Bisa juga kita coding yang di sini. Masukin di Misalnya sama contoh konsep. saja ya, konsep wakaf gitu. Nah kan dia akan masuk di sini semua gitu. Nah kemudian kita bisa buka lagi artikel yang satu lagi, misalnya yang Ali ya 2021. Di sini coba kita lihat lagi. Ada nggak nih bicara soal wakaf ya? Sebentar ini ada, biar agak lebar. Kalau Ctrl F berlaku nggak di sini? Ctrl F fine ya, bisa. Tuh. Nah. Bisa juga. Gitu. Untuk cari ini, untuk di artikel ini ya, bisa. Iya, daripada gitu. baca dari atas sampai bawah kan coba di. Nah, tapi nanti itu ada caranya lagi nih. Nah, di sini juga nih bicara soal konsep wakaf nih. Iya, dari atas Misalnya, sedikit. ya sebenarnya hampir sama juga sih. Misalnya ke sini ya. Sini aja deh ya misalnya seperti itu. Kemudian kita kode masuk ke konsep wakaf. Ya, sini. Nah, kemudian nanti kita tinggal diedit lagi ininya atau kita buat matrix summary yang baru ya. Untuk kemudian kita memasukkan aspek yang baru di sini nanti. Gitu, aspek yang bicara soal konsep wakaf membandingkan antara satu penelitian ini dengan penelitian ini gitu. Nah, jadi NVivo itu atau kita bikin aja ya. Tidak bisa ditambahin, harus bikin baru. Coba lihat ya. Bisa diedit ya. Diedit. Nah, seperti ini. Ini kan baru ada 4 ya. Ya, belum masuk yang tadi. Kita tambah lagi di sini konsep wakaf kan. Oh, apa Tinggal tadi kita diklik supaya centang. masuk ke sini agak lupa. Ulang ya. Ya hilang lagi. Ya, Maaf. clear semua. Ini jadi apa namanya? Ntar kurang ke atas. Framework matrix properties. Ini mau ya. bikin baru nih. Nah. Enggak, edit matrix yang udah ada. Tadi ke delete. Nah, tinggal masukin. Oh, masih ada. Masih ada. Tinggal klik Select. yang columns ya, columns, kemudian select, kemudian klik ini. Tinggal tambahin. Iya. Oke. Oke, kemudian klik dan kita bisa lagi. Nah, dia akan ada nambah lagi di sini satu kolom baru. Ke kanan. Betul. Tapi masih kosong ya. Kita klik dulu auto summarize. Auto summarize, otomatis dia masukin. Betul, gitu. Nah, kalau udah kita bisa lihat nanti penelitian yang satu bilang apa tentang definisi atau konsep wakaf, penelitian yang satu lagi tentang apa tentang konsep wakaf, dan ya udah NVivo itu cuma sampai sini, nggak bisa lebih lagi setahu saya ya. Untuk seperti ini. Dan gimana selanjutnya itu, nah itu yang dimaksud dengan interpretasi. Jadi istilahnya kan ini sudah sampai tahap visualisasi ya. Jadi kan NVivo itu bisa mengkategorisasi, visualisasi. Nah, adapun interpretasi itu tergantung dari peneliti. Jadi NVivo udah kalau yang bikin grafik-grafik itu grafik berapa? Oke, ini saya bikin grafik ya. Dari dua ini aja deh. Dari dua ini, boleh. Misalnya, makanya gini, kita lebih pendekatan ke pemanfaatan tools ini aja ya. Iya. Karena ntar juga akan terkait. Kita tutup dulu semuanya. Saya tadi mungkin bikin banyak kode supaya bisa bikin grafik itu. Iya, betul. Terus betul. Nah, terus bikin grafik. Oke, sekarang sekarang kita coba main di Explore ya. Tadi kita udah di import, sekarang kita main di Explore. Kita mau bagaimana cara menggunakan text search, word frekuensi, coding, dan matrix coding. Kalau ada waktu ntar kita coba explore 3 ini, ya, mind map, project map, dan concept map. Itu aja. Oke, sekarang text search. Text search ini intinya kita ingin seperti Ctrl F tadi, Ustadz Salahuddin. Cuman kita bisa atur mau nyarinya tuh di mana gitu. Cari ulang lagi ya caranya itu, kita klik explore ya, kemudian text search. Dan biasanya text search ini kita pakai untuk mempercepat coding. Barangkali ada yang ketinggalan, namanya juga baca manual kan. Kadang-kadang kita lagi konsen kelewat gitu.
ya. Nah, text search ini bisa membantu untuk meminimalisir itu. Jadi apa-apa yang mungkin untuk terlewat itu bisa dideteksi sama dia. Ya, sebetulnya fungsinya sama seperti find ya, control find seperti itu. Tapi nanti untuk di Envivo dia tidak hanya sekedar menemukan, tapi dia membantu kita untuk memudahkan ya dalam coding atau untuk mempercepat proses coding ya seperti itu. Nah, oke setelah kita klik tadi akan muncul seperti ini. Nah, kita harus pilih dulu mana yang kita mau cari. Nah, karena filenya cuma 2, ya udah kita pilih 2 file ini. Kalau enggak nanti filenya banyak sekali ya, bisa kita pilih dari mana aja sebenarnya. Karena ini cuma 2 ini, kita pilih 2 ini ya, dan itu juga cuma ada di files ya. Pada kenyataan nanti kita bisa milih di tempat-tempat atau folder-folder yang lain ya, termasuk di caches ya. Oke, kalau udah kita klik di sini. Nah, kemudian apa yang kita mau cari gitu. Misalnya nih Ustaz Solid mau nyari apa? Nyari ini margin. Margin. Kayaknya nih paper nggak bicara margin deh. Oh, nggak ada ya, wakaf soalnya ya. Ini kan lagi bicara wakaf hutan Wakaf. ini. Oh ya, kalau begitu cari ini forest. Forest, oke, cakep. Kayaknya akan banyak nih. Kalau udah, ya, kalau udah tinggal kita klik run di sini. Ya, run query. Sampai sini ngikutin ya. Ya, Sambil oke. nunggu run query, kalau bahasa Arab bisa nggak dia? File bahasa Arab. Saya belum pernah nyoba ya, tapi kayaknya bisa. Tetapi untuk fitur yang ini nggak bisa nih, setahu saya ya. Yang Karena Ctrl F untuk ini. bukan untuk ini. Jadi gini, ini tuh apa namanya fungsinya? Kadang-kadang kata itu kan ini ya berubah-ubah ya. Ada kata dasarnya, ada imbuhannya seperti ing gitu ya. Hmm. Atau ada sinonimnya, talk dengan Hmm. speak kan sama gitu ya. Atau Hmm. dengan bentuk-bentuk yang mirip kayak whisper, Hmm. communicate gitu. Itu kan Hmm. sebenarnya satu akar kata. Nah, Hmm. untuk yang model seperti ini setahu saya baru bisa bahasa Inggris ya. Oh, Adapun bahasa yang lain dia belum bisa bisa. tangkap semua yang seperti ini. Bisa kalau bahasa Inggris ya. Tapi Hmm. kalau bahasa Indonesia atau bahasa Arab saya belum tahu. Kayaknya sih belum bisa kayaknya ya. Oh, tapi harus Seperti dipilih tuh, digerakin itu ininya ya. Itu yang fine itu ada anak panah biru. Itu harus Oh iya, digerakin ya. betul. Kita mau pilih. Misalnya kalau milih ini berarti kita cuman yang ya Kata udah yang talk itu ya. talk Forest. doang ya. Kalau talking nanti gak akan masuk gitu. Hmm. Gitu ya. Nah, oke, kalau udah tinggal kita lihat. Nah, ternyata kata forest ini muncul di 2 file ini. Ya iyalah, ini kan apa namanya? Dua-duanya bicara tentang hutan wakaf ya. Ternyata kata forest ini muncul di dua-duanya. Nah, kita bisa lihat summary-nya seperti ini, tapi juga bisa lihat referensinya. Langsung ke paragrafnya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, jadi ternyata muncul di judul ya. Ini juga masih di judul. Ini masih di abstrak ya, kalau kita masih ingat tadi. Abstrak. Terus banyak sekali nih Ustaz nih, kata Iya, forest iya. di 2 paper tersebut. Termasuk ini baru paper yang pertama, nanti biasanya kalau ada kedua ada batasnya, ada tandanya ya. Biasanya ada, bentar. Oh jauh juga ya. Oh, udah kelewat berarti. Yang ada ininya nama filenya. Bisa dilihat dari itu nggak? Ali 2020 ada 23, Ali 2021 ada 17. Bukan. Mana? Oh Sana di iya, atas iya ya. files. Ya betul seperti itu. Nah, oke nanti kita bisa mengcoding gitu, misalnya ingin mengcoding apa namanya sesuai dengan keperluan. Oh misalnya kalau contoh lain ya, misalkan waktu kita penelitian tentang akad pertanian, kita ingin dari semua file yang ada yang banyak itu, kita bisa cari murabahah aja misalnya. Murabahah kita klik ya, kemudian akan keluar semua kata murabahah dalam semua file gitu. Nah, ini bedanya dengan control find biasa ya. Kalau control find biasa kan biasanya akan muncul di satu file itu saja. Tapi kalau di Envivo kita langsung bisa mencari apa namanya dalam semua file yang ada yang kita masukkan ke dalam apa namanya ke dalam software ini. Gitu. Udah gitu kita bisa misalnya nih misalnya ya kita baca ini kan sepotong-sepotong doang nih kita nggak begitu paham ya. Ini lagi bicara apa sih misalnya? Misalnya nih, had lost its annual primary forest bigger than Brazil
Ini apa nih? Lagi bicara soal apa nih? Kan kita nggak tahu ya. Ke ini, sebentar. Dia akan masuk ke sebentar. Oke. Dia akan masuk. Oke, kita bisa memanjangkan kata-kata ini. Misalnya kita apa namanya? Bisa memilih coding konteks ya, klik kanan, coding konteks. Kemudian kita pilih broad ya, broad. Nah, dia akan lebih panjang kan? Sehingga kita bisa tahu konteksnya itu apa. Kadang-kadang kita ragu kalau dikit nih apa nih, kayaknya belum yakin nih kalau kita coding segini doang, bener gak dia masuk ke notes itu Nah, kalau misalnya. begitu pertanyaannya, kata kuncinya itu apakah harus satu suku kata atau bisa panjang? Nanti dia baca gimana kalau panjang? Karena Bisa kan kalau panjang, kita tulis forest misalnya, dia akan nangkap apa saja yang ada forest, padahal kita tidak mau jadi terlalu luas. bisa panjang. Misalnya kita coba ya, walk of forest ya, coba. Itu yang dipilih bisa dihapus ya, misalnya reference tadi. Ini kan banyak tadi konteksnya misalnya tidak sesuai itu dihapus gitu. Kalau di sini saya kayaknya nggak bisa kalau di sini ya. Nanti kalau di codingnya bisa Bu. Pas udah kita coding, umpamanya ya, udah kan bentuknya kayak gini juga. Tapi memang coding dulu baru ke sini gitu. Iya, kalau misalkan kita udah di coding, ternyata ini nggak cocok nih masuk di sini, kita keluarin, itu bisa. Nah ini walk of forest, saya juga belum pernah ya pakai tanda petik seperti ini, coba kita coba. Oh bisa ya, jadi untuk lebih pasnya lagi, ya kita pakai apostrof ya, tanda petik seperti ini, sehingga kita mendapatkan hasil yang lebih spesifik gitu ya. Nah, kalau misalkan kita, wah ini bagus nih, ini yang saya cari misalkan ya. Ini contoh saja nih, saya nggak tahu isinya apa, misalkan kita coding aja, misalnya contoh ya, kita coding ke mana gitu. Nah, kita anggap saja ngasal ya, karena ini kan contoh saja. Kita coding misalnya di sini. Harusnya mungkin ada kode lain, tapi udahlah. Mungkin di Ini bawah contoh saja, konsep wakaf kita itu klik OK. wakaf hutan misalnya dibuat, coba. Bisa Oh nggak oke, sambil jalan? oke, bagus. Bisa, tinggal klik new note, ya, klik new note. Nah, di Misalnya bawah dia ya. wakaf hutan, ya. Wakaf hutan. Tinggal kita klik OK. Nah, udah masuk tuh. Sekarang kita kalau klik sini akan Pasti ada di bawahnya. Itu yang saya maksud ada tadi di sini. Pak Khalifah. Yang sekian banyak yang file yang tadi itu artinya berkembang. Jadi awalnya cuma mencari judul, tujuan, metode, hasil. Baca, pengen nulis memasukkan wakaf hutan di bawah konsep wakaf. Kan gitu, akhirnya berkembang. Yang saya tanya tadi, Pak Khalifah. Oh gitu, iya. Berarti alhamdulillah terjawab ya. Lama-lama akhirnya penuh ini yang sebelah kiri ini, yang betul. kotak-kotak ini penuh. Makanya saya katakan dari awal tadi, ini tuh sangat tergantung banget oleh peneliti. Terserah, ini kan suka-suka saya aja nih bikin begini. Nanti contoh aja. Jadi dari ini bisa banyak coding. Betul, banyak sekali, ada cucu, cicit, anaknya cicit lagi terus, bisa banyak sekali gitu. Ada grandchild gitu sekali. Nah, tadi contoh misalnya nih, ini nggak bagus ya, kalau kata tadi yang nanya Bu Leli ya, bisa dihapus nggak? Ya, bisa, kalau udah sampai di coding ya. Kalau mau hapus tinggal kita pilih, kemudian kita klik kanan dan uncode ya, uncode. Sehingga dia hilang dari sini. Uncode dari sini ya. Oke, tuh. Jadi hilang, nggak ada lagi. Gitu. Atau kita mau delete ini sekalian, karena memang tadi ini contoh saja, kita delete aja. Ya tinggal seperti delete folder biasa ya. Delete, kemudian ya hilang. Gitu. Oke, itu text search ya. Itu text search. Sampai sini ada pertanyaan? Text search? Enggak, nanti ada pertanyaan yang lebih besar nanti di ujung. Oke. Ini tinggal setengah jam lagi ya. Jadi text search ini sebenarnya tadi fungsinya untuk membantu kita mempercepat coding. Itu aja sih. Salah satu fungsinya adalah membantu kita. Karena kalau ya, kita jadi untuk di text search ini artinya kita tidak mau baca manual. Sebenarnya baca manual tetap ya, tapi bukan artinya kita tidak mau baca dari abstrak turun pelan-pelan.
Betul, betul. Nah, itu maksudnya. Jadi nggak mungkin karena waktu udah mepet, misalnya kita nggak sempat lagi baca semua dari awal sampai akhir, dari cover, from cover to cover ya. Jadi dari depan sampai belakang. Jadi kita pengen baca yang terkait itu gitu. Nah, itu bisa mempercepat gitu. Nah, ini juga sekarang ini juga fitur yang menarik dan ini kayaknya menjadi favorit ya bagi sebagian banyak orang karena tampilannya yang lucu ya gitu, ya unik. Jadi word frequency ini bisa menggali apa sih istilah-istilah atau kata-kata yang sering muncul dalam paper kita gitu. Dan ini kayaknya akan menarik nih Ustadz Salahuddin atau yang mengkaji ilmu-ilmu agama ya, kaitan misalkan berapa kali konsep riba muncul dalam Al-Qur'an misalkan. Itu kan sangat penting ya dan sering diungkap oleh para ulama gitu. Saya juga tertarik sekali tuh meneliti tentang kayak begitu-begitu ya, khususnya menggali dari Al-Qur'an ya sekalian tahu dapur juga gitu. Oke, contoh misalnya kita klik aja word frekuensi. Kemudian ini hampir sama kayak tadi ya, kita perlu select mana file yang kita ingin cari gitu. Bisa aja kita pilih satu doang gitu. Kita nggak pengen yang ini misalnya ya, saya pengen satu ini ya bisa gitu. Atau dua-duanya ya silakan gitu. Atau bahkan dari file yang lainnya berhubung tapi ini nggak ada isinya, ya ngapain juga kita centangkan. Kita cuma punya dua file ini. Ya udah, misalkan kita cari dari dua file ini ya. Sampai sini ngikutin? Tahan dulu, tahan. Oke. Tadi Pak Khalifah bilang, halo? Ya. Tadi bilang kita kan cuma punya dua file, padahal di bawahnya ada file classification, external notes, dan itu sebenarnya kita belum pernah belajar sampai ke situ ya, memasukkan isi-isi itu ya. Belum. Iya. Oh, itu Belum. cuma ini aja ya. Kalau files itu files, kalau sentimen itu apa misalnya? Biar kita punya gambaran sentimen itu apa? Contohnya ini aja deh, yang udah ada isinya sebenarnya di sini ada notes ya. Notes itu ada isinya. Iya. Nah, isinya notes itu yang udah kita coding tadi. Misalnya dari kata-kata yang sudah kita coding, yang sering muncul tuh apa gitu. Oh, artinya kalau kita klik dua-dua file sama notes bisa terulang? Bisa akan Angkanya muncul. bisa nambah dong? Iya, bisa nambah gitu. Misalkan kita klik di sini, sebenarnya kan yang ada di sini adalah yang ada di sini juga kan, yang ada di notes ini kan diambil dari file juga gitu. Dia tidak akan baca dua kali. Tapi tetap setahu saya akan dihitung ya, karena kita mencentang dua-duanya gitu. Makanya kalau misalkan kita nggak pengen cari, karena kan gini, yang notes itu kan sebenarnya udah yang kita pilih-pilih gitu ya. Nah, dari yang kita pilih-pilih, mana sih yang lebih banyak muncul, kan itu akan lebih bagus lagi hasilnya ketimbang kita mengklik file yang masih mentah lah, masih belum diapain gitu. Apalagi kadang-kadang satu jurnal itu masih dengan jurnal-jurnal yang lain. Nah, ini hati-hati. Jadi kan jurnal itu ada volume ya, satu volume itu bisa 5 artikel, 10 artikel gitu. Nah, itu jangan yang itu kalau bisa. Jurnalnya itu yang sudah tulisan kita doang gitu. Oke, file yang dipilih sebagai bahan mentah jangan model tulisan campuran. Ya. Jadi jangan semua artikel dalam satu volume. Kan makanya di dalam situs-situs jurnal itu biasanya kan ada pilihan ya untuk mendownload full satu volume. Bisa juga kita download cuman artikel yang kita pengen baca gitu. Tuh. Ya, jadi kita memilih file yang itu. Menghindari nanti kalau misalkan kita membuat word frekuensi ini ya, maka kata-kata yang sebenarnya nggak relevan ya itu terhitung juga. Iya, terhitung juga gitu. Oke, kita langsung jalanin juga. Jalan dulu ya, select item. Kalau yang structured itu file classification cocok ya? Gimana, Bu? Yang structured file classification. Kalau structured literature review, file classification. Mana ya? Di atas. Di atas eksternal. Eksternal. Oh iya. File classification nanti ini untuk mengklasifikasikan file sih, gitu. Iya. Itu belum diajarin ya? Belum. Kalau structure. Iya. Jurusnya belum dikasih. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, misalnya kita ini kan waktunya sebentar lagi. Word frekuensi. Oke, kita klik aja dua ini file kita aja. Kemudian kita klik OK. Dan nah di sini kita bisa milih nih mau menampilkan berapa kata. Kalau 1000 berarti 1000 kata yang paling teratas yang sering muncul. Kebanyakan ya. Kebanyakan nggak? Ya nggak apa-apa, taruh aja. Toh nanti dia akan baca.
Ya, Kalau contoh kalau saya mungkin sih kebanyakan 100 aja gitu. ya betul Oh, 100 100 aja, ya. 100 kata top ya yang Hmm. paling sering muncul. Ya, bisa aja misalkan 100 kata top yang paling sering muncul dalam Sahih Bukhari misalnya. Bisa juga tuh kalau ada filenya ya, misalkan terjemahan bahasa Inggrisnya itu bisa olah tuh ya. Kita bisa Oh, Arab bikin memang nggak satu bisa. Kalau Belum pernah praktek ya. tadi kalau saya katakan kalau Arab itu dia bisa cuman apa Ya, iya, namanya satu kata. ya dia Nah, nggak sama kata-kata apa ya yang ya itu nggak perlu. Itu kan turun kalau ya. dalam ya itu nggak perlu. Itu hanya perluasan saja. Tapi kan tadi pertanyaannya bisa saja di Arab ingin melihat kata an Iya, bisa, atau iya atau ingin bisa, kata bisa. Abi Hurairah. Apa Hurairah saja. Nah, itu Iya, penuh saja. bisa, bisa, atau bisa. 20 most frequent. Iya, Oh, 20 20 yang misalnya. Oke, 20. 20. Nih, misalkan kita 20. Nah, terus yang ini tuh kaitan dengan jumlah hurufnya. Misalnya kalau 3 berarti yang 3 huruf masuk. Kata-kata seperti dan, and, or. Or itu kan 2 huruf. 2 huruf nggak masuk sih. Kalau and itu masuk. Nah, biasanya kata ini kalau saya sih enggak ya, supaya kata-kata yang kayak gitu, the gitu-gitu kan kata-kata yang enggak terlalu penting ya. Tapi nggak Ya. apa-apa lah, kita masukkan dulu, kita lihat ya gimana. Ntar bisa kita revisi ini. Kita biarin default dulu. Oke, kemudian kita run query. Kalau udah. Nah, doi aja masuk tuh. Doi, ORG masuk. Gitu, HTTPS masuk. Nah, kita bisa misalkan merubah kata-katanya kira-kira yang 3. Tapi tapi hati-hati ya, hati-hati. Karena bisa jadi ada yang penting kayak gini nih, len itu penting ya kayaknya. Jadi jangan Wakaf 5 udah kayaknya. penting. Iya, jadi 4 aja ya. 4 aja. 4 aja. Oke. 4 kita run ulang. Set. Nah, yang itu hilang tuh yang doi tadi. Oke. Kemudian nah di sini sama sebenarnya ini juga sama kayak text search tapi lebih advance lagi ya. Kalau text search kan tadi cuma satu kata ya, ini banyak kata langsung dibuatin dalam satu tabel seperti ini. Ya ada wakaf misalnya muncul length ini jumlah hurufnya 4 ya, dan dia muncul sebanyak 493 kali dalam 2 artikel tadi gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ada kata-kata yang kita anggap nggak penting, masih masuk juga, tapi kita nggak bisa merubah ini, karena kalau kita rubah menjadi 5, nanti kata-kata wakaf hilang, betul nggak, Bu Leli? Ya. Nah caranya kita mendelete, memperbaiki secara manual, yaitu kita klik ini, misalkan, kemudian kita klik kanan, kemudian add to stop word list. Ya, add to stop word list artinya dia di run query berikutnya dia nggak akan masuk. Contoh ya, kita klik ini, ya, kemudian kita langsung oke aja. Ya, oke. Nah, dia masih masuk karena belum di run query. Ya, ulang ya. Coba kalau kita run query ulang. Sama HTTPS. Oh ya, ya, saya nyontohin satu dulu. Oke, itu hilang kan sekarang, also-nya udah hilang. Oke, sekarang HTTPS sekalian deh, yang lain misalnya bisa sekalian banyak juga. Misalnya apa nih? Yang lain penting sih kayaknya. Ya udah, misalkan contoh dengan 2017 ya. Kita sekali 2 sama bisa, tinggal dipakai dipijit ya, apa ditekan kontrol ya, kemudian diklik dua ini, kemudian biasa ya, klik kanan, kemudian add stop words list. Kemudian kita tambahin oke, kemudian kita run query. Dah, hilang dah. Oke ya. Nah, sekarang ini yang menjadi favorit tadi adalah di bagian word cloud-nya. Word cloud-nya itu kalau kita pencet kayak begini jadinya nih. Tara. Nah, cuman ini sedikit ya. Coba kita bikin banyak deh. Eh, jadi kelihatannya kurang cakep ya. 50 deh ya. 50 ya. Contoh kata-kata 50 yang sering muncul. Nah, kayak gini. Udah mulai cakep nih kelihatannya. Seperti itu. Jadi kata-kata yang besar ya menunjukkan dia itu sering muncul gitu. Tapi kata-kata yang semakin kecil berarti menunjukkan dia itu semakin jarang muncul. Seperti itu. Nah, ini kalau diklik bisa gitu dan akan langsung merefer ke
literaturnya. Ini hebatnya NVivo ya. Misalkan kita klik 2 kali di wakaf, klik biasa ya, klik kiri, maka semua paragraf atau kalimat yang ada wakafnya keluar gitu. Dan di sini kita juga membantu kita untuk memudahkan dalam coding tadi gitu. Programmingnya Nah, kita mantep nih programmingnya. iya, itu makanya saya bilang NVivo memang nggak bisa berbuat banyak ya, maksudnya nggak bisa sampai menjadikan suatu nggak bisa menginterpretasi lah data, tapi dia sangat membantu ya toolsnya. Dan saya bilang tadi juga di awal, NVivo itu memang harganya mahal sekali ya, dan fiturnya nggak terlalu banyak ya, tapi sangat membantu, itu masalahnya. Mungkin itu sebabnya dia memasang harga yang sangat mahal ya, kalau beli itu 28 juta. Ya. Oke, seperti itu. Dan ini salah satu tampilannya, dan ini bisa selalu ya, setiap ada hasil-hasil seperti ini bisa kita ekspor ya. Kita ekspor misalkan dalam format gambar ya, ekspor word cloud misalnya. Kemudian kita simpan ya dalam bentuk file terserah kita mau PNG, JPEG ya, seperti biasa. Seperti itu. Kemudian untuk tampilan selanjutnya di sini juga ada model tree map. Ya, tree map. Nah, hampir sama sih sebenarnya konsepnya. Cuman dia lebih gampang aja kebacanya ya. Kalau ini kan mungkin agak susah yang ngebacanya, apalagi ada yang tulisannya itu vertikal gitu ya. Nah, jadi kalau tree map ini lebih lebih terbaca lah gitu. Nah, kita bisa menyisir satu-satu gitu. Kemudian seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai jam berapa kita? Yang 11. Oh, jam 11. Intinya mah ini membantu kita dalam mengcoding ya, sekali lagi ya. Tapi ada juga mungkin yang yang suka-suka aja membuat ini ya, membuat word cloud gitu ya. Saya punya pertanyaan. Ya? Ya, Iya. Silakan. Berarti nilai dari coding itu ya apapun nanti tampilannya, gambar, pokoknya yang ditampilkan ke orang luar ya. Itu berarti bergantung betul kepada si pembuatnya. Betul sekali, Ustaz. Nah, 100%. kalau kemudian dia gagal memahami kata-kata penting atau apalah, ya jadi tidak terlihat gitu ya. Peneliti gitu. Ya, peneliti. Itu satu. Yang kedua adalah sebelum kita tambah jauh lagi, saya sempat nanya dulu kemarin sama Pak Khalifah. Pertanyaan ini mohon dijawab saja dengan segampang mungkin lah. Apakah setelah semua kita coding dan kita baca, untuk kita pindahkan menjadi sebuah kalimat-kalimat deskripsi itu kan urusan lain kan? Betul, urusan lain. Urusan lain. Bahwa codingnya ini begini dari 10 bacaan, akhirnya kita rangkum, ini sama aja semua 10 ini. Ya kan? Nah, kita ambil satu kalimat penggabungan, kita masukkan ke paper yang mau kita buat itu. Nah, pertanyaan saya kemarin itu, apakah dengan coding ini, dengan NVivo ini, dengan inilah namanya, apapun namanya ini, itu menunjukkan sesuatu yang yang lebih bagus ya kelihatannya ya, bahwa peneliti sudah bekerja dengan serius, bahwa dia sudah mencari dengan benar. Ya, masalah apakah pencariannya itu bisa diinterpretasikan dalam bentuk deskriptif itu urusan lain. Kan gitu. Apa betul itu pikiran saya? Ya, bisa. Jadi nanti kan ada istilah visualisasi ya. Contoh seperti ini. Ini penelitian dengan NVivo juga yang sudah saya sebutkan di awal ya. Ini menggunakan netografi tapi pakai NVivo gitu. Dan ini masuk penelitian kualitatif, dan dia mencoba mendisplay ini word cloud gitu. Sebenarnya ini kalau menurut saya ini nggak begitu berarti ya, kecuali kita bisa mengartikan sendiri gitu ya. Jadi peneliti itu jangan cuman kemudian dia asik ya dengan visualisasi, tapi juga dia harus bisa atau jeli dalam
interpretasi data. Dan dia harus paham ini. Semua kata yang ada di sini dia harus paham itu maksudnya apa. Jangan sampai ada satu kata yang dia nggak tahu tuh maknanya apa gitu. Misalkan atau dia juga kalau bisa paham apa namanya konteksnya apa gitu. Misalkan di sini ada kata-kata WhatsApp, kenapa tiba-tiba muncul di sini gitu. Dan peneliti itu harus tahu kenapa WhatsApp tuh muncul di sini gitu. Dalam konteks apa dia muncul gitu. Ya. Jadi seperti itu. Nanti mungkin lebih jelasnya kita bisa lihat ya contoh bagaimana kita memindahkan dari NVivo ke mana ke tulisan Word lah ya ke file Word gitu insya Allah di akhir ya kalau ada waktu nanti. Oke, lanjut. Hah? Lanjut ya. Itu baru word cloud ya. Oke, sekarang kita ke sebelahnya. Coding, sebentar. Nih mau share dulu. Tadi. Oh ini. Oke. Sekarang kita ke matriks coding. Nah ini menarik nih matriks coding. Matriks coding ini yang kemarin saya lakukan waktu bikin tulisan atau bikin pemetaan pembiayaan syariah untuk pertanian gitu. Prinsipnya sama, cuman karena tadi diminta untuk hanya menggunakan file ini ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting gini, syarat untuk kita membuat matriks coding itu harus udah ada ada satu paragraf yang dia itu di kode pada notes ya, di satu sisi dia dikode pada notes, di sisi lain dia dikode juga pada cases gitu. Itu syaratnya. Ya. Saya ulangi ini karena sangat penting untuk prinsip matriks coding ya. Dia itu harus ada satu paragraf ya yang dikode ya pada notes sekaligus juga pada cases gitu. Contoh misalnya tadi kan kita sebenarnya udah melakukan itu ya. Kita udah melakukan itu. Misalnya gini, kita melihat ini. Ini kan judul ya. Tadi ada yang masih ingat nggak? Judul ini kita kode pada apa aja? Judul. Pada judul dan Yes. pada cases juga kan? Coba ya kita. Ya coba kita lihat. Itu mungkin itu references, itu jumlah references maksudnya. Bukan ya. Inputs references. Bukan. Saya pernah ngitung tapi bukan ya. Saya juga nggak tahu nih. Kadang-kadang dia berubah ya, kadang-kadang sedikit, kadang-kadang jadi banyak. Saya belum begitu ini ya update. Tapi kalau kode ini jumlah kodenya. Berarti file ini sudah dikode 6 kali gitu. Ya. Nah, coba di sini kita lihat. Ini tuh kata ini nih. Kita anggap ini kata ya, boleh judul, boleh apa saja nanti terserah ya. Sudah dikode 2 kali. Kelihatan dari mana? Dari sini nih. Satu, dia dikode dalam cases ya kan ya. Lihat di sini. Nih kalau kita sorot di sini ada Ali 2020 ya, dia sebagai cases tuh. Cases garis miring Ali 2020. Tapi di saat yang sama juga dia dikode dalam notes ya kan dan judul. Benar nggak? Artinya kata-kata ini ya sudah dikode 2 kali ya, kata yang sama dikode 2 kali. Dan ternyata nanti dalam kenyataannya bisa 3 kali, bisa 4 kode ya. Jadi di sini banyak sekali ya. Contoh ya saya kasih lihat mumpung ingat. Misalnya atau nggak usah deh ya, takut waktunya nggak cukup, bentar lagi. Oke. Nah, berarti kan kita sudah memenuhi syarat itu, ya memenuhi syarat di mana matriks coding itu memerlukan satu teks yang sudah dikode pada beberapa atau pada notes dan pada cases. Karena kita sudah punya, kita nggak usah ngode lagi. Berarti ini kita bisa tutup dulu yang ini. Pak Punten tadi cases itu memilih file kan ya? Ya, mesti file. Tapi bisa juga Bu, ada cara lain. Caranya gini. Ini saya kasih contoh aja. Misalnya kita pengen bikin kode lain ya, misalnya ya. Terserah apa aja. Tadi kita, jadi cara bikin kode atau cara bikin cases di sini, itu ada beberapa macam. Kalau tadi tuh caranya, kita bikinnya gini nih, kalau masih ingat.
Caranya kita klik filesnya, ya kan? Kemudian kita klik kanan, kemudian kita, aduh, ntar, ini kurang laptop saya agak kecil ya. Oke, di sini create as, ya kan? Kemudian ada as cases ya. Ini jadi, maka ntar dia akan muncul seperti ini, 2. Tapi gambarnya ikonnya udah beda seperti ini. Ini tandanya dia udah menjadi cases. Nah, ada cara lain ya, cara lain misalnya gini. Kita bikin klik kanan di sini, kemudian new case ya. Kemudian kita mau bikin apa aja terserah ya, contoh ya. Ini contoh saja. Contoh case ya. Nah, ini contoh saja. Nah, kan jadi kan? Tuh, seperti ini. Nah, umpamanya kita pengen mengkode ini juga di cases ini, di contoh cases. Ya kita tinggal masukin ke sini. Tuh, berarti kata ini sekarang tadinya cuma 2 kan ya? Dua apa namanya? Dua kode, sekarang udah 3. Kita bisa lihat di sini. 1 judul. Ya, di judul sudah tuh, di notes. Di cases juga sudah. Kemudian di cases yang lain dia juga kode. Boleh gitu. Misalnya kalau dalam penelitian kita ya, misalnya ada apa namanya, satu akad ya, dia dipakai sama Bank Syariah, dia dipakai juga sama BMT, dia juga dipakai sama zakat, misalnya akad qard ya, misalnya ada di mana-mana, berarti kita di kode itu di mana-mana gitu. Jelas sampai ini ya? Ada ini kita delete aja karena tadi buat contoh doang. Kalau kita delete berarti dia kembali ke 2 ya. Oke. Oke, sekarang cara bikin matrix coding gampang aja. Caranya kita tinggal klik matrix coding. Nah, di sini ada row. Sebenarnya mirip kayak tadi ya, ketika kita bikin literature review matrix summary ya. Caranya bersama, cuma nanti outputnya agak beda. Kalau tadi outputnya itu dalam bentuk teks atau apa namanya, ada kata-katanya di dalam kotak-kotak. Kalau ini enggak, ini dalam bentuk angka ya. Jadi kelihatannya agak kuantitatif gitu ya. Jadi untuk rows kita pilih ya, select items. Di sini kita pengen menjodohkan ya, istilahnya menjodohkan antara notes dengan cases ya. Maka kita pilih aja di sini ya, notes. Kita pilih nggak usah, yang ini nggak usah ya, kita pilih seperti tadi A, B, C, D ya, kemudian kita klik OK. Ya, maka di sini akan muncul yang kita ingin jodohkan gitu. Unsur-unsur yang kita ingin jodohkan ya, judul, tujuan, metode, dan hasil ini akan menjadi row ya. Adapun column ya, kita pilih cases ya. Cases ini kan udah ada. Makanya tadi harus ada apa namanya, yang apa tadi, satu teks yang dikode dalam notes dan cases sekaligus. Kalau nggak ada ya kita nggak ada pilihan di sini gitu. Karena kita sudah kode juga di cases, maka kita punya pilihan di sini. Kalau udah berarti tinggal kita oke. Nah, selanjutnya tinggal kita klik run query. Nah, kayak gitu hasilnya ya. Kayak gitu hasilnya. Jadi ternyata dalam hal ini misalnya Ali dia tujuannya ini. Tapi kalau dalam kasus ini kayak kurang make sense ya. Ini ngapain sih kode? Mungkin saya akan coba tunjukkan yang lebih make sense ya, contoh yang lebih real gitu. Misalkan ketika kita bikin jadi misalnya mencari wakaf, nih ya. Definisi atau apa? Ini aja nih yang kita udah kerjain Ibu ya. Contoh misalnya nih kita sama ya, cuman filenya udah ganti nih. Kita pakai ya kajian BU yang kemarin, matrix coding. Nah, misalnya di sini udah banyak banget nih. Makanya tadi kita bilang yang paling penting dari apa namanya NVivo ini codingnya. Karena kita berhasil coding kayak begini, kita pengen ngolah kayak gimana juga tuh ibaratnya bebas gitu. Tapi kalau kita mau mengolah tapi nggak ada yang kita olah ya gimana kan gitu. Jadi ini seperti bahan baku kita untuk kemudian kita bisa memvisualisasi data. Waktu di awal-awal ingat sekali tuh ingin menghubungkan antara lembaga syariah, lembaga keuangan syariah dengan akad-akadnya gitu ya. Oke, sekarang misalnya di sini kita sebagai baris ya, kita ambil misalnya di sini notes-nya, di sini saya sudah kumpulkan sendiri
akad-akadnya dulu ya, akad-akadnya dulu. Di sini banyak banget akad ya. Mungkin supaya nanti apa namanya prosesnya nggak lama karena dia cukup waktu ya. Kita pakai akad-akad yang sosial aja ya. Kita ada 1, 2, 3, ini kita lewat aja 4. Jadi ada 5 ya. Ada 5. Kemudian kita untuk apa namanya kolomnya itu kita ambil pakai cases ya, casesnya kita lihat. Kita ingin lihat misalnya akad-akad yang tadi ini qard, wakaf, zakat itu dipakai di lembaga mana aja sih kan gitu. Oke, kita tinggal klik casesnya. Casesnya ini kan kalau tadi itu contohnya adalah artikel ya. Kalau di sini casesnya itu adalah lembaganya, ya, LKS-nya, lembaga keuangan syariahnya. Nah, di sini banyak pilihan nih. Ada BMT, misalkan kita bisa pilih semua atau sebagian aja. Misalkan kita pilih sebagian aja. BFRS ambil, fintech nggak usah, Islamic Bank ambil, wakaf ambil, zakat ambil misalnya. Oke, Khalifah punten. kita klik Khalifah oke. senang Ya. pakai penamaan hashtag itu fungsinya apa? Oh, ini biar muncul di atas, Ibu. Biar ini bisa betul. Saya suka kebiasaan saya tuh gitu. Iya betul. Karena gini, kadang-kadang kita nyari codingnya tuh kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas. Jadi gini. Jadi daripada repot, mendingan saya kasih hashtag biar dia muncul di atas terus. Jadi pas coding tuh enak, cepet gitu, Bu. Nah ini teknik saya aja, itu bebas ya. Seperti kita bikin folder juga kadang-kadang. Oh enggak ada. Itu cuma agar dia muncul di paling atas gitu. Gitu. Karena ini menjadi 3 topik yang inti ya. 3 topik inti ini adalah pun yang lain-lain ini tambahan saja gitu. Yang kebetulan ada insight pas lagi baca kita bikin codingnya gitu. Oke, ketika udah lengkap kayak gini kita bisa lihat yang menjadi row itu akad-akad semua, ada hibah, ada infak, ada qard, ada wakaf, ada zakat ya. Kemudian untuk di kolomnya itu ada BMT, ada BWRS, ada bank syariah, ada wakaf, ada zakat ya. Oke, kita lihat, kita jodohkan ya dua ini dengan cara run query. Nah, tuh kan hasilnya itu lebih make sense daripada yang tadi gitu. Kalau yang tadi kan satu semua, kalau kayak gitu gimana kita mau jelasin kan. Nah kalau ini lebih make sense. Nah, kita bisa kemudian, nah apa namanya NVivo ya cuman begini aja ya gitu. Udah sampai sini doang gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi, nah teman kita bisa membuat cakep lah tampilannya itu dengan Matrix Tools ya, diwarna-warnain gitu ya. Misalkan di sini warna merah yang semakin sedikit, warna hijau tuh semakin banyak. Ini kurang panjang ya, bisa aja kita transpose ya, karena ini apa namanya lebih panjang nama-nama kolomnya, bisa aja kolom kita jadiin baris itu jadi kolom. Caranya tinggal klik transpose. Nah kayak gitu. Ya, lebih pendek ya. Oke. Oke, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat. Iya, dari sini kita bisa lihat dan ini bisa jadiin literatur review kan, gitu. Bahkan bisa juga jadi systematic literature review kalau ada kalaunya. Kalau pengambilan artikelnya dari awal memang sudah memenuhi protokol yang sudah kita tetapkan. Tapi kalau ngambil artikelnya masih nyari seperti biasa, itu jadinya literatur biasa gitu. Oke, nah seperti ini kita lihat misalkan ternyata lembaga wakaf ini banyak sekali menerapkan wakaf ya jelas lah dia emang lembaga wakaf kan ya. Tetapi dia juga ternyata bukan maaf saya iya kalau kita lihat di sini kalau misalnya kita lihat misalnya zakat ternyata zakat juga ada berkaitan dengan akad wakaf nih. Nah, kita penasaran apaan nih kaitannya antara lembaga zakat kok dia pakai wakaf gitu. Ada nggak pertanyaan kayak gitu? Mungkin aja kan ya. Kalau saya sih penasaran gitu. Nah, kita bisa klik. Nah, ini bisa diklik ya, Bu. Langsung ke artikelnya gitu. Artikel 3 doang. Yang dimunculin cuma 3 itu. Misalnya di sini penelitian apa namanya? Pak Ascarya gitu ya tahun 2021. Oh, ternyata BMT itu bisa menghimpun juga dana zakat, wakaf untuk disalurkan dalam berbagai macam program ya dan khususnya pada
apa namanya, pengentasan kemiskinan. Seperti itu, contoh ya. Atau mungkin yang lebih ini, oh ya, ya. Ya seperti itu, intinya kita bisa membaca ya bagaimana keterkaitannya gitu. Kita bisa kalau misalkan ternyata ternyata nggak terlalu terkait ya bisa aja. Ya kalau nggak terkait kita uncode aja gitu misalnya ya. Contoh, tinggal kita blok, oh ternyata nih nggak ada begitu kaitan kok nih konteksnya lain gitu. Ya udah kita uncode aja gitu. Bisa. Jadi sebelum kita sebelum kita memfinalisasi tabel ini, ada bagusnya kita cross check satu-satu. Ya, cross check satu-satu sehingga benar-benar angka yang muncul di sini itu benar-benar relevan dengan apa yang kita mau gitu. Yang kita mau kan tadi melihat hubungan antara dua ini. Kalau ternyata isinya itu tidak berhubungan ya kita tinggal uncode aja. Terus kita run ulang seperti itu. Nah, mungkin terakhir, ini udah 5 menit lagi ya. Cara memindahkan ke literatur ya tinggal kita tulis sih. Tinggal kita tulis bisa kita kita ekspor ya, kita ekspor tabel ini, kemudian kita pindahkan ke Word ya, kemudian kita tulis gitu, kita ceritakan. Nah, NVivo tetap jadi pegangan ya karena kita pasti lupa nih, nggak akan ingat semuanya nih hubungannya gimana kan. Ketika kita lupa tinggal kita klik ya, kita baca isinya. Dari situ kita akan lihat, oh ternyata ada hubungannya gini loh, gitu ya. Udah kita ceritain, gitu. Itu yang kemudian kita lakukan di penelitian yang kerjasama dengan BI. Nah kalau contoh kayak gini, ini berarti biasanya bentuknya gambar, ya. Ini kita semacam buat select area gitu ya. Nih kalau kita nggak tahu, ya tinggal kita pasti lupa lah ini apaan kan gitu ya. Kita tinggal klik di sini dan kemudian open reference file. Nah, di sini akan muncul area yang kita jadi cara coding itu bisa dengan teks seperti tadi, bisa juga region. Ya, kata region berarti kita milih satu blok gitu. Kemudian kita coding. Ya, ini contohnya region karena kalau gambar gini kan susah ya untuk di-coding pakai teks ya. Susah gimana kita select-nya. Jadi kita pilih gambar. Dari sini kita langsung cepet nih. Jadi NVivo itu sangat mudah kan daripada kita ngebet lagi ya. Kita buka lagi papernya apalagi secara manual atau pakai Mendeley gitu ya. Kita cari dari atas scroll lagi. Ya kalau sedikit sih mungkin masih oke lah, tapi kalau banyak bingung juga. Kesian nanti. Gitu. Mungkin itu yang Artinya bisa saya sampaikan ya. artinya sempat tercetus daripada Mendeley, berarti lebih bagus ini daripada Mendeley untuk poin mencari ya. Betul, untuk iya. Tapi kalau Mendeley nanti unggulnya di referencing ya. Ya, Referensi kita penulisan. bantu sekali dalam menulis data Jadi pusaka itu dua-duanya. tentunya Mendeley. Kalau jadi nanti mainnya itu NVivo, Mendeley sama Microsoft Word ya atau Excel juga ya kalau perlu pengolahan lagi. Paling satu lagi kalau mau betul kalau mau SLR pakai publish and perish gitu dari awal untuk pemilihan artikelnya seperti itu. Oh, Pak Peris yang itu ya, yang nyari apa di langkah paling pertama ya, publish or perish itu ya. Iya betul. Iya betul. Oke. Nah mungkin ini masih ada waktu 2 menit. Nah ini sebenarnya cara kita memvisualisasikan itu macam-macam ya. Kita bisa memvisualisasikan data itu seperti ini. Misalkan dari notes ya. Dari notes ini, misalkan project map ya. Project map. Kita sebut misalnya identifikasi. Kita udah nemukan nih dari sekian banyak bacaan kita. Identifikasi LKS gitu ya. Kita menemukan sebenarnya kan udah ada di notes kita, bener nggak? LKS-nya itu udah banyak di sini nih, di cases ya. Kemudian di mana ya? Nah, di sini. Ini udah banyak nih 1, 2, 3 sekian ya. Nah, kita bisa memvisualisasikannya supaya kita lebih enak lah menampilkan. Ya caranya gini, tinggal kita pilih saja ya. Caranya klik mouse-nya kemudian pencet shift ya. Kemudian klik lagi maka akan terpilih otomatis semuanya. Tinggal kita pindah ke sini. Gitu. Nah, kemudian untuk tampilannya itu bisa kita atur-atur ya. Seperti ini misalnya. Tuh, ya seperti ini terserah kita ya. Itu
itu suka-suka kita aja. Kemudian ini kan semuanya adalah masuk dalam Islamic Financial Institution. Berarti kita pilih di sini juga, ya. Nah, akan muncul dan panah ini akan otomatis, ya. Otomatisnya berdasarkan apa? Berdasarkan notes kita, gitu. Makanya membuat notes ini menjadi sangat penting sekali. Nah, kalau ini nggak mau ditampilkan child-nya, child berarti anaknya dia ya. Ini kita bisa seperti ini, ya. Kalau misalkan akad misalnya, udah habis ya waktunya ya. Ya udah gitu aja, waktunya sudah habis. Tapi ya Envivo memang cuma bisa sampai kayak begini-begini aja. Jadi barangkali untuk menu yang ini tuh ya salah satu produk akhir dari Envivo. Mungkin kalau kita tampilkan dalam bentuk yang sudah jadi, nah mungkin kita tampilkan ya ada file bentuk Word-nya ya. Mana ya? Nah kayak gini nih. Nah, kita tinggal pindahkan yang kayak seperti tadi ini, kemudian kita ceritakan gitu ya, kita ceritakan. Nah, ceritanya itu tadi berdasarkan apa? Berdasarkan matriks coding. Ya, kita buka matriks codingnya lagi, kemudian kita lihat hubungan-hubungannya, kemudian kita tulis gitu. Dan untuk referensinya itu akan mudah ya, karena kan kita langsung bisa nemu tuh siapa yang bilang begitu di paper mana. Nah, tinggal kita open main delay ya, kemudian kita klik gitu. Seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya kembalikan. Boleh ya, kan waktu sudah habis. Ya, terima kasih banyak. Ya, Insya Allah halo Bu Leli. sangat bermanfaat. Amin, amin. Ini bukan cuman aja ya, tadi aja sering sekali semua gini aja ini banyak sekali. Insya Allah Envivo ini fungsinya, dan Pak Khalifah sudah berkenan sharing bagaimana cara menggunakannya untuk penelitian kita. Baik, ini berhubung sudah jam 11 ya. Insya Allah apalagi yang mau Jumatan, kita cukup. Mbak Salma ada sertifikat? Wah, makasih Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Khalifah. Alhamdulillah. Ya. Ilmunya berkah, Insya Allah ya. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan ini Bu. Ya. Ya, mudah-mudahan kajian-kajian ini saya mungkin pesan nih ke Ustadz Salahuddin, ke yang basicnya syariah ya. Coba deh kita menggunakan penelitian-penelitian kualitatif deh. Jadi di samping kita juga menggunakan kuantitatif, kayaknya penelitian ini akan bermanfaat sekali untuk penelitian yang kualitatif, termasuk literatur gitu ya. Dan ini akan sangat membantu sekali gitu. Mudah-mudahan lah dengan adanya Envivo ini membuat balance ya penelitian-penelitian di departemen kita khususnya ya, supaya tidak hanya kuantitatif terus ya, tapi juga penelitian-penelitian kualitatif. Khususnya para ustadz-ustadz ini kan agak susah ya kalau disuruh buka SPSS, EViews ya. Kesian gitu. Jadi kalau ini saya kira Envivo ini lebih mudah. Saya aja belajar SPSS kayak nggak habis-habis ya, banyak banget fiturnya gitu. Udah gitu konsep statistiknya lagi, waduh gitu. Tapi kalau ini kan nggak apa namanya nggak perlu ilmu statistik yang begitu mendalam. Bahkan kadang-kadang nggak perlu juga gitu. Mungkin untuk makanya saya maksa ditolak mungkin untuk poin untuk poin yang disampaikan terakhir itu ini diwujudkan dalam bentuk project. Ya, betul. Nah, saran saya emang langsung pada bikin penelitian ya, diinstal Envivo-nya, kemudian coba langsung kerjain. Kalau nanti lupa bisa buka video ini lagi ya di YouTube, nanti insya Allah direkamkan ya, insya Allah. Nah, itu bisa ini lagi. Atau bisa nanti kita konsultasi lagi. Atau juga nanti sharing lah. Saya juga masih pemula ini. Ya, kan apa namanya banyak tema-tema yang belum tergali ya. Betul. Kalau saya sih secara pribadi lagi kesemsem nih sama metode kualitatif ya, seru gitu. Jadi kita bisa menggali apa-apa yang ada di sekitar kita gitu. Dari ngobrol-obrolan aja tuh kadang-kadang bisa jadi penelitian gitu.
Jadi ceramah dari komunikasi ya FGD gitu, ternyata bisa jadi kalau kita bisa ngolahnya itu bisa jadi satu penelitian sendiri gitu. Dan itu menarik. Dan bedanya itu kalau kuantitatif kan kita ada teori dulu, baru kemudian kita cek di lapangan. Kemudian kita uji hipotesisnya. Kalau ini enggak, justru kadang-kadang untuk penelitian kualitatif kita membuang dulu itu teori-teori, ya kita gali dulu di lapangan, baru kemudian ke teori gitu. Jadi itu dibalik ya prosesnya itu. Menarik. Boleh tanya satu aja. Apakah sudah baku atau sudah ditetapkan betul bahwa in vivo ini kualitatif? Biasanya dipakai untuk penelitian kualitatif, ada juga yang mixed method ya. Tapi setahu saya kalau kuantitatif tidak ya. Tetapi dia paling banter ke mixed method aja gitu. Karena kualitatif itu cirinya memang dia banyak bercerita. Cuman berceritanya didukung sama kuantitatif. Jadi kuantitatifnya itu adalah tabel-tabel tadi. Iya, makanya disebut mixed method kali. Itu masih kualitatif karena itu hanya alat untuk memudahkan interpretasi. Tuh, Pak Iqbal udah ada kasih Voyant Tools. Iya. Makasih Pak Iqbal informasinya. Jadi ini hanya alat yang perlu diinterpretasi. Justru masalah kualitatif itu perlu dikuantifikasi, at least secara sederhana kayak ngitung kata gitu kan, terus kata yang paling banyak muncul. Kata orang misalnya kita wawancara kan, terus kita report, ada transkripnya. Setelah itu kita transkrip itu kita kan diolah dengan MVivo itu kan jelas tuh keluar kita kira-kira dari 1.000 orang tuh masalahnya apa gitu, dan tanpa kita masuk ke SPSS jadi muncul tuh tabel-tabel kayak gitu. Kemarin saya ada tuh terbit itu Scopus ya, hanya ini kayak gini-gini, jadi scoping literatur ya, lalu yang paling banyak muncul tuh apa gitu ya, terkait energy economics di developing countries. Jadi hal-hal seperti ini menarik juga gitu ya untuk tinggal memang merajutnya itu yang memang perlu memang itu expert judgment ya. Jadi justru kita peneliti kan tujuannya merajutnya itu, merajut dari hal-hal yang kualitatif itu masalah ahli kalau merajutnya. Siap. Kalau merajut ya itu memang sudah diajarkan oleh Pak Iqbal. Iya betul. Jadi ini bukan aja, tapi memang publishable. Tinggal penelitinya saja yang berperan di situ. Itu tadi penelitian yang Basnas tadi kan di Emerald itu Q2 tuh kalau nggak salah, Jurnal International Marketing. Itu Q2 tuh pakai Envivo doang. Journal of Islamic Marketing. Ya, Jima. Itu Q2. Luar biasa. Etnografi. Padahal cuma menganalisis YouTube ya, YouTube konten sosial Basnas diolah-olah gitu. Tapi jadi temuan yang menarik gitu. Jadi itulah yang membuat saya tadi kesemsem sama metode kualitatif itu karena lebih ya gitu bisa mengolah data yang berserakan yang ada di dekat kita sehari-hari gitu. Ya, jadi sekarang itu sebenarnya data itu banyak sekali gitu online, apalagi di transkrip. Tinggal dari big data itu diolah aja dengan kata yang paling banyak muncul atau kayak tadi coding dan seterusnya itu menarik. Miningnya jelas. Mirip tuh kayak gitu. Saya tuh dari literatur kalau saya. Jadi kan mudah tuh. Jadi dan itu meaningful gitu loh. Meaningful apa yang sudah dilakukan dan itu bisa kita itu kan hanya mensintesakan ya kira-kira apa yang bisa di-solve ini. Jadi justru yang sintesanya yang belum. Jadi mirip knowledge management juga gitu kan. Jadi knowledge itu sudah berserakan, cuman kan mensynthesizingnya kan perlu expert judgment. Ini fungsi dari yang tadi diutarakan oleh Pak Sabah. Betul. Itu. Iya. Oke lah. Ini bukan aja tapi publishable. Makanya saya maksa Pak Punten ya Pak Lolipa. Iya, nggak apa-apa Bu. Mudah-mudahan apa banyak ya. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti ini bisa langsung diaplikasikan. Sebenarnya inginnya sih banyak. Kalau mungkin ada keperluan yang lain ya, yang dosen-dosen yang lain. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih
majelis. Subhanakallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, rupanya ada teman saya nih dari Pekanbaru nih, Ustadz Akzam. Dari Universitas Islam Riau. Ahlan wa sahlan Ustadz Akzam. Terima kasih. Iya. Pendidikan bahasa. Apa? Ya, izin pamit udah mau Jumatan ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.